Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama CV di sini. Ya, malam ini balik lagi kita akan bahas Bitcoin ya. Dan ya sebenarnya ada berita yang mau aku share. Nah, kita live-nya untuk di grup VIP, live-nya mulai besok atau lusa lah ya. Nah, ya disclaimer juga ya, untuk yang VIP itu tersisa sekitar 7 atau 6 slot lagi. Jadi pastikan kalian udah join di dalamnya dan kalian amankan slot untuk live trading. Jadi kita live kayak gini ya, setupnya lengkap ya. Nah, jadi kita live, kita lihat kenapa long di sini, kenapa short di sini, alasan koin ini di long apa, alasan koin ini di short apa, semuanya udah jelas. Sekalian belajar technical analysis, oke? Nah, kita akan bahas juga di sini nggak lama-lama hari ini untuk Bitcoin ya. Jadi langsung aja kita ke chartnya. Nah guys, jadi seperti yang udah kita perhatikan, nah tadi siang kita udah buat video kalau BTC itu sudah kena ke major supply 4 jam dan ada possible untuk dia breakout ataupun retest. Jadi ada dua possibilities atau dua kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, yang pertama adalah tadi kan kayak gini ya, dia berhasil breakout dengan volume yang kenceng gitu. Tapi kalau dilihat-lihat ya, ada pengecualiannya, yaitu adalah dia reject untuk retest. Kenapa? Ini adalah major supply 4 jam yang artinya ini tuh masih terlalu kuat, masih terlalu keras, masih terlalu strong untuk sebuah breakout yang kita bisa bilang terlalu dini kayak gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini lagi rame juga tweet aku ya, bahkan di komen sama Ko Andi Kripstock. Nah, di sini alt season will be start from May till autumn. Oke, ini sekarang kita masih April, jadi ada kemungkinan startnya di Mei. Jadi persiapkan diri kalian untuk mendapatkan posisi atau entry terbaik kayak gitu ya. Nah, yang pertama adalah di sini next target untuk Bitcoin adalah 92.000. Kenapa 92.000? Karena ini adalah major supply sebelumnya ya. Nah, dengan catatan dia sudah mengalami retest atau koreksi terlebih dahulu ya. Nah, memang nggak harus dia turun ke sini, nggak harus dia turun ke 85 dulu, nggak harus gitu. Tapi ya minimal dia akan mengalami choppy-choppy di sebelah sini, baru dia bisa mengalami kenaikan. Atau mungkin dia untuk next plan-nya dia bisa aja retest di garis putih ini, atau mungkin tiba-tiba nanti malam dia bisa aja breakout gitu. Nah, semuanya the way-nya atau caranya itu sama ya, same way. Tapi one directionnya di 92 ribuan. Nah, jadi specifically untuk area target ini selalu aku bilang ya, ini kita by level ya, resist by resist, support by support gitu. Jadi setelah break salah satu itu akan ada confirmation untuk menuju ke next targetnya kayak gitu. Nah, seperti yang sekarang kalau kita perhatikan ini di level 87 ribuan yang ya cukup stabil ya, bisa dibilang cukup stabil, tapi aku udah melihat sedikit ada pelemahan di area ini karena RSI-nya juga tadi udah sempat overbought. Apakah akan ada kemungkinan untuk dia nge-retest lagi sekali ke atas naik, kemudian dia reject lagi masih di area yang sama sekitar 87 sampai 88 ribu, baru dia turun ke 85 baru naik ke 92, bisa aja ya. Jadi intinya ya, plan sekarang adalah kita mencari konfirmasi di mana dia reverse gitu, di mana dia mengalami pembalikan harga. Kalau ini kan udah jelas kita resist, nggak mungkin kita ngelong di major resist 4 jam. Jujur, memang ada kalian yang ngelong atau ngebuy di sini. Kalau aku sih udah TP tadi di sini gitu, aku nggak ngebuy di sini. Ya ngapain ngebuy di pucuk gitu, bukan pucuk, resist maksudnya ya kan. Nah, tetap akan ada pertimbangan ya. Buy itu yang terbaik adalah on support atau juga when the breakout the resistance ya. Nah, jadi ada dua syarat yang paling bagus untuk entry, dan tentunya ada beberapa pertimbangan, salah satunya adalah confirmation. Oke. Nah, habis itu kita mau lihat lagi ke CoinGlass, kita mau lihat liquidation heatmap-nya. Nah, liquidation heatmap ini kalau nggak salah di atas itu ada bener ya, di sekitar area 88.000, yang mana area 88.100 ini belum kena hit gitu. Jadi ada possible area ini akan ke hit dulu, sooner or later baru dia bisa ke 92.000 ya. Nah, jadi
plannya gimana bang gitu. Jadi ya sesuai yang aku bilang tadi, ada beberapa possibilities gitu ya. Salah satunya plan yang paling possible adalah dia retest ke atas ke 81.000 atau 88.000 sekian, baru dia turun, baru dia naik. Ini yang paling masuk akal sebenarnya untuk saat ini ya. Tapi takutnya karena ini udah ada satu strong candle kayak gini, ini memunculkan spekulasi volume gitu. Meskipun jam sekarang ini udah ada mengalami pelemahan, takutnya nanti di atas dia bisa aja tiba-tiba ada muncul volume ya. Market US kalian tahu ya, tiba-tiba open, nanti tiba-tiba spike lagi naik, kemudian dia cuma sampai di sini and then reject, turun dulu baru naik. Nah biasanya yang di area resist ini yang pura-pura kayak ada candle gede, rupanya itu hanya kayak candle spike untuk rejection gitu. Kita entry pas candle gedenya selesai gitu. Jadi saran aku benar-benar tunggu area yang terbaik. Yang pertama di support tentu aja, atau di angka Fibo ini. Kemudian yang kedua adalah when the chart is breakout from the resistance and closing gitu. Jadi jangan lihat wah ini candlenya di resist pasti meledak. Enggak, belum tentu. Tunggu dia udah closing ya. Nah jadi kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Bye bye.